Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa bersama di dalam renungan ini. Firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Saya akan baca kepada kita semuanya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara yang terkasih, 1 tahun terakhir ini kami memiliki pergumulan yang tetap sama. Kami awali pergumulan itu, harapan kami itu, bahkan rencana itu mulai dari bulan 1 Januari tahun lalu. Dan itu kami doakan rencana harapan kami itu sampai hari. Setiap kami berdoa, kami membawakan rencana, kerinduan, harapan itu di dalam Tuhan melalui doa-doa. Saudara-saudara, saya juga yakin dan percaya setiap kita punya rencana ke depan, punya planning yang baik, entahkah itu di ekonomi kita, pekerjaan kita, entahkah itu jodoh kita, entahkah itu mungkin segala sesuatu yang berkenan dalam diri kita, kita pasti pikirkan Bapak Ibu. Namun itu baik ya, itu sangat baik sekali. Orang yang memiliki rencana, orang yang memiliki planningnya, itu adalah orang yang produktif, orang yang aktif. Kita benci kepada orang-orang yang tidak punya planning ya. Setiap saya bertemu dengan orang, saya selalu berkata planning mereka bagaimana 1 bulan, 2 bulan ke depan. Dan kami juga di dalam keluarga punya planning itu. Namun di dalam planning yang kita rencanakan, ingat, kita tidak boleh andalkan kekuatan kita atau apa yang kita miliki. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengharapkan kuasa Tuhan di tengah-tengah rencana yang kita buat itu. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini Yakobus sampaikan kepada orang-orang Kristen di sana bahwa baik sekali kalau kita punya rencana baik, tidak salah. Tetapi yang salahnya adalah jika rencana kita, kerinduan kita yang kita listkan itu tidak kita libatkan Tuhan, ini yang salah. Orang Kristen harus memahami betapa besar dan hebatnya kuasa Tuhan di tengah-tengah rencana-rencana kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini melarang kita sebenarnya untuk kita tidak boleh percaya diri tanpa percaya Tuhan. Lihat kalimat yang tadi. Kalimat ini seringkali mungkin kita ungkapkan dalam diri kita atau kepada sesama kita. Hari ini atau besok kami akan ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang lalu mendapatkan untung. Tidak salah. Bahkan itu menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. Namun ayat 14 berkata, kamu tidak akan tahu hari esok seperti apa. Nah, hidup kita ibarat uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, seperti itu kehidupan manusia, orang percaya yang tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana. Hari ini kita gembira, hari ini kita happy, hari ini kita senang, tapi besok kalau kita tidak libatkan Tuhan, kebahagiaan hari ini itu akan berubah esok hari. Maka bagaimana supaya segala rencana kita, harapan kita, kerinduan kita itu tetap berjalan, tetap berserah diri kepada Tuhan. Saya katakan dari awal tadi Bapak Ibu Saudara, 1 tahun terakhir ini kami memiliki pergumulan, harapan, kerinduan kami di tengah-tengah pelayanan yang kami rindukan. Lalu setelah 1 tahun Bapak Ibu, yang belum kami melihat kejelasan, akankah kami harus menyerah? Akankah kita menyerah dan berkata, ulah Tuhan, aku mau mengubah pokok doa saya harus ambil yang lain? Tidak. Ketika kita punya harapan, kerinduan kepada Tuhan, kita akan terus doakan. Lalu bisakah kita putus asa? Jangan. Orang Kristen tidak diajari untuk putus asa atau menyerah. Kita perlu bertekun, berdoa, mengharapkan Tuhan untuk bekerja atas harapan kita.
walaupun kami dalam keluarga kami sampai hari ini kami belum melihat kejelasan yang kami harapkan itu, tapi kami percaya Tuhan akan menampakkan itu bagi kami. Saya yakin dan percaya juga saudara-saudara yang menonton renungan ini juga punya harapan, rencana, entahkah itu usaha, entahkah itu mungkin studi anak-anaknya, ataukah ekonomi dan segala macam. Saudara, ingat, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan, percayalah, jika Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan menyelesaikan. Jika kita sudah percayakan Tuhan yang memulai semua, maka percayalah Tuhan juga yang akan menyelesaikan semua. Jika kita libatkan Tuhan terhadap apa yang kita inginkan, maka ingat, Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Saya percaya seperti itu. Jadi hari ini, kalau kita punya rencana, tadi pagi kita berdoa, kita menaikkan harapan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu percaya, kita perlu berserah, kita perlu beriman. Yakinlah, jika Tuhan di atas rencana kita, jika Tuhan di dalam rencana kita, maka Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan indah dan kehendak. Maka apapun jawabannya, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan selama ini, ingat, itu berkenan kepada Tuhan dan itu yang cocok dengan kita. Walaupun yang kita doakan A, yang datang B, tapi semua itu berkenan, indah di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di pagi hari atas firman Tuhan yang kita dengar, memberikan semangat kepada kita dan mendorong kita untuk tetap tekun dan melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana. Tuhan dimuliakan saudara-saudara dan selamat beraktivitas. Terima kasih untuk kesediaan waktu saudara mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.